Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kira sudah siap belajar hari ini, teman-teman? Sudah ya, sambil diajakin lagi nih teman-teman yang lain untuk bergabung di kelas ekonomi hari ini. Oke? Nah, kakaknya sudah hadir nih, ada Kak Hartawan. Jadi nggak apa-apa Kak, langsung dimulai aja. Nanti teman-teman yang nyusul atau kalau tertinggal bisa lihat di live YouTube. Kasihan ya teman-teman yang sudah semangat hari ini, datangnya lebih awal, jadinya bisa jadi kita menghargai yang semangatnya besar. Gitu. Oke, saya serahkan. Kita mulai dulu nih. Biar lebih semangat, biar lebih berkah. Kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi harus lebih semangat nih ya, karena tadi malam itu kan ya sudah melakukan sosialisasi SBMPTN, jadi harus lebih semangat lagi nih untuk mencapai target-target nilai, target-target soal, kemudian tahu nanti persaingannya seperti apa gitu ya, jadi harus lebih semangat. Oke, kakak langsung serahkan ke Kak Hartawan. Silahkan Kak Hartawan untuk memulai belajarnya hari ini. Ya, apa suara saya sudah terdengar, Kak? Sudah, aman. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya juga mohon maaf ya kepada teman-teman karena kemarin itu saya nggak sempat mengisi itu. Jadi makanya diundur di hari ini. Oke. Kita langsung saja ya. Soalnya kan kemarin kita sudah perkenalan tuh. Jadi udah kenal-kenal. Materinya itu pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna, dan juga elastisitas. Jadi saya share script dulu ya teman-teman. Ini udah kelihatan nggak? Oke. Baik, kita mulai. Mekanisme pasar dan elastisitas bentuk dan jenis pasar. Nah, kalau kita berbicara tentang pasar, itu ada dua jenisnya dari segi umumnya gitu. Ada pasar persaingan sempurna, ada juga pasar persaingan tidak sempurna. Nah, teman-teman bisa baca di sini, pasar persaingan sempurna itu dia memiliki banyak penjual dan pembeli yang sama-sama mengerti keadaan pasar. Nah, barang yang diperjualbelikan dalam pasar persaingan sempurna itu sejenis atau homogen. Nah, selain itu, penjual atau pembeli tidak bebas menentukan harga karena sudah ditentukan oleh kekuatan pasar. Jadi maksudnya di sini kekuatan pasar itu ditentukan dari sistem tawar-menawar antara produsen dengan pembeli. Kalau pasar persaingan tidak sempurna itu nanti terbagi lagi, ada pasar monopoli, ada pasar oligopoli, dan ada pasar monopolistik. Nah, teman-teman bisa lihat ya pasar persaingan sempurna. Di sini saya kasih tabel begini supaya lebih mudah dipahami. Karena saya anggap teman-teman sudah pernah belajar, apalagi yang SMA-nya itu IPS ya. Pernah nggak teman-teman belajar materinya ini? Gimana? Itu yang di ini dong audionya. Di aktifkan.
Ya, mungkin lagi ini ya. Oke, kita lanjut. Pasar pasar sempurna. Di pasar pasar yang sempurna itu jumlah perusahaannya sangat banyak. Nah, terus jenis barang yang diperjualbelikan itu bersifat homogen atau sejenis, gitu. Nah, terus kemampuan penetapan harga. Nah, kalau di pasar pasar sempurna itu dia tidak punya price taker, tapi yang menentukan harga itu dari tadi seperti yang saya bilang, dari kekuatan pasar, yaitu tawar dan menawar antara produsen dengan pembeli. Betul. Nah, terus dalam pasar pasar yang sempurna juga sangat mudah untuk keluar masuk pasar. Ya, sangat mudah untuk keluar masuk pasar itu dalam pasar pasar sempurna. Nah, adapun syarat dari keseimbangan pasar pasar sempurna itu ketika MR sama dengan MC, marginal revenue sama dengan marginal cost. Gitu. Artinya kapan pasar pasar sempurna dikatakan dia menghasilkan laba itu ketika price atau harganya itu sama dengan permintaannya dan sama dengan marginal revenue-nya dan sama dengan average revenue-nya gitu, atau penerimaan rata-rata. Teman-teman bisa lihat di sini ada kurvanya, kurva dari kurva permintaan untuk pasar pasar yang sempurna. Dia bersifat horizontal. Nah, selanjutnya keseimbangan jangka panjang. Jadi dalam jangka panjang itu di pasar pasar yang sempurna itu kita bisa mendapatkan 3 tipe. Kita bisa saja memperoleh laba, kita bisa saja memperoleh laba normal, dan juga kita bisa rugi. Itu dalam jangka pendeknya. Itu kapan kita laba itu ketika penjualan kita jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi yang kita keluarkan, gitu. Terus kapan kita mendapat laba normal atau titik impasnya itu tidak rugi dan tidak laba itu ketika penjualan kita sama dengan biaya yang kita keluarkan. Terus kapan rugi ya ketika penjualan kita rendah, gitu. Itu dalam jangka pendek ya. Kalau dalam jangka panjang itu dalam pasar yang sempurna kita bisa memperoleh laba normal. Kenapa kita memperoleh laba normal? Karena di pasar yang sempurna tadi itu seperti yang saya bilang mudah masuk dan keluar. Jadi banyak produsen dan juga banyak produsen, banyak barang-barang substitusi juga, sehingga banyak pesaing. Makanya harga yang ditetapkan dalam pasar yang sempurna itu relatif rendah. Itu makanya dalam jangka panjang kita memperoleh laba normal. Nah, di sini tidak ada persaingan harga. Kenapa? Karena banyak produsen, sehingga harganya itu relatif sama gitu. Yang ada itu dalam pasar yang sempurna adalah kualitas produknya seperti apa. Kalau kualitas produk kita bagus, ya otomatis konsumen akan membeli produk kita, ya kan? Nah, terus interdependensinya itu tidak ada ya. Nah, contoh dari pasar yang sempurna itu seperti pedagang DVD bajakan, terus seperti juga mana kalau pernah ke pasar tradisional, pasar kayak swalayan itu salah satu contoh dari pasar yang sempurna. Udah paham kan di sini pasar yang sempurna? Kurang paham, Kak. Yang mananya? Di grafiknya, Kak. Di kurva. Oh iya. Yang mana di situ yang dipaham? Di sini ya. Di kurva permintaan ini dia sifatnya horizontal gitu. Bentuknya horizontal. Teman-teman bisa lihat itu garis, ya kan? Nah, artinya dia horizontal karena kapan dia mendapatkan laba itu ketika harganya sama dengan marginal revenue-nya dan juga sama dengan
permintaan dan sama dengan average revenue-nya, penerimaan rata-rata. Jadi makanya dia horizontal. Gitu. Paham tidak? Gimana? Tadi itu yang bicara ya. Gimana? Masih belum paham? Masih, Kak. Yang bagaimananya? Coba. Istilah-istilah yang kayak MC, Oh iya. R gitu, Kak. Oh ya, oke. Jadi marginal revenue itu merupakan selisih dari penjualan. Misalnya gini ya, misalnya mungkin kalau saya kasih contoh lebih dipaham ya. Misalnya saya punya produk HP ya, HP. Terus saya beli di toko produksi HP, saya belikan itu misalnya 1 juta. Nah, terus saya jual lagi HP itu harganya 1.500.000. Nah, di situ kan ada keuntungan 500.000 selisih dari harga HPP-nya, harga produksi HP tadi dengan harga penjualan yang saya jual. Ada 500.000 kan? Nah, itu disebut dengan marginal revenue. Ada margin penjualan di situ. Nah, itu keuntungannya. Paham? Paham, Kak. Ya. Terus average revenue atau penerimaan rata-rata itu total produksi dari bukan total penerimaan kita dari penjualan yang kita lakukan. Artinya misalnya dalam satu periode itu kita melakukan penjualan misalnya sekitar 10 atau 20. Nah, itu semua di rata-ratakan. Nah, gitu. Berapa penerimaan rata-ratanya? Paham tidak? Dirata-ratakan dari misalnya misalnya 1 bulan ya, dalam 1 bulan itu saya melakukan menjual barang itu misalnya 1 juta ya, bukan misalnya 100 juta, saya melakukan penjualan 100 juta. Nah, terus produk yang saya jual itu sekitar 50. Nah, average revenue-nya, penerimaan rata-ratanya itu 100 juta dibagi dengan 50. Nah, itulah merupakan average revenue-nya. Rata-rata dari penjualan dengan total yang kita jual. Gitu. Nah, terus untuk price itu merupakan harga yang kita tetapkan pada satu produk. Nah, terus demand itu permintaan produk dari konsumen, permintaan dari konsumen terhadap produk kita. Jadi price-nya itu harus sama nantinya, untuk perhitungannya itu nanti di perhitungan akhirnya itu price itu harus sama dengan marginal revenue-nya dan harus sama dengan total permintaan dari konsumen dan harus sama dengan average revenue-nya. Nah, ketika semuanya sama, maka akan mendapatkan laba. Makanya kenapa dia berbentuk horizontal, karena semua price, margin revenue, demand, dan efek revenue itu sama, makanya dia berbentuk horizontal. Kapan dia tidak sama, berarti dia tidak laba, bisa saja rugi, gitu. Paham tidak? Paham, Kak. Ya, ada lagi? Oke, jadi saya tekankan ya, di pasar plus yang sempurna itu kalian harus catat ya, di pasar plus yang sempurna itu terdapat banyak penjual dan banyak pembeli. Oke, banyak penjual dan banyak pembeli. Terus jenis barangnya itu homogen atau sejenis. Nah, terus yang ketiga, untuk keluar dan masuk pasar itu sangat mudah. Itu aja. Gitu. Kita lanjut ya. Nah, pasar persaingan monopolistik. Nah, ini hampir sama dengan pasar persaingan sempurna.
terdapat banyak penjual dan juga banyak pembeli. Cuma yang membedakan kalau di ini persaingan monopolistik itu dia salah satu dari persaingan tidak sempurna ya. Yang membedakan antara pasar persaingan monopolistik dengan pasar persaingan sempurna itu di jenis barangnya. Kalau tadi persaingan sempurna dia homogen atau sejenis, barang-barang yang diperjualbelikan itu sejenis, tapi kalau di monopolistik itu barang yang diperjualbelikan dia bersifat different atau berbeda corak. Gitu. Nah, kemampuan penetapan harga itu ada tetapi kecil. Jadi produsen itu juga bisa dia mempunyai kekuatan dalam menetapkan harga. Kalau di persaingan sempurna tadi kan yang menetapkan harga itu adalah kekuatan pasar. Tapi kalau di monopolistik ya produsen mempunyai peran juga dalam menetapkan harga. Nah, terus untuk masuk ke luar perusahaan itu dia relatif mudah, tapi tidak semudah yang di pasar persaingan sempurna. Nah, syarat keseimbangannya, kapan dikatakan dia laba, ketika marginal revenue-nya sama dengan marginal cost-nya, gitu. Nah, bisa dilihat di kurva. Di kurva ini dia elastis ya, dia sifatnya landai ya, elastis. Itu teman-teman bisa lihat pertemuan dari kurva MC dan MR itu ada di titik situ. Teman-teman bisa lihat di titik pertemuannya. Nah, di situ merupakan titik keseimbangan kapan perusahaan monopolistik mendapatkan laba ketika MC-nya itu sama dengan MR di situ. Jadi kalau misalnya teman-teman turunkan dari pertemuan MC dan MR itu, nanti teman-teman akan mendapatkan harga dan kuantitinya, gitu. Harga dan kuantitinya. Nah, disitulah posisi di situ, pada harga di situ dan pada kuantitas di situlah kita mendapatkan laba, gitu. Nah, untuk keseimbangan jangka pendek hampir sama ya dengan persaingan sempurna. Dia bisa memperoleh laba normal, bisa juga normal, laba supernormal bisa juga laba normal dan juga bisa memperoleh rugi. Kalau dia laba supernormal itu ketika penjualannya itu lebih besar daripada biaya yang dia keluarkan. Nah, kalau laba normal itu titik impas ya, keseimbangan, maksudnya penjualannya sama dengan biaya yang dikeluarkan, jadi dia tidak laba, tidak rugi juga. Nah, kalau rugi ya artinya penjualannya rendah. Nah, kalau keseimbangan jangka panjangnya hampir sama juga dengan persaingan sempurna, dia memperoleh laba normal. Karena dalam persaingan monopolistik itu kekuatan keluar masuk pasarnya itu relatif mudah, gitu. Jadi makanya banyak produsen sehingga harus kuat-kuat dalam persaingan harga. Makanya laba yang dalam jangka panjang labanya kita itu normal. Nah, untuk persaingan harga itu biasanya kalau dalam persaingan monopolistik itu yang paling besar dilakukan oleh perusahaan itu adalah iklan, promosi produknya mereka. Nah, contohnya seperti industri sepatu, makanan ringan, kosmetik. Contohnya juga teman-teman bisa lihat kayak perusahaan-perusahaan minuman lah, perusahaan minuman. Kan ada jenis beberapa perusahaan minuman ya seperti Aqua, ada Lim Mineral, ada Klep. Nah, itu semua contoh dari persaingan monopolistik. Banyak tapi ada keunikan dari produk itu. Kayak itu. Paham tidak di sini? Kita lanjut ya. Di pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli itu dia sedikit, jumlah perusahaannya itu, produsennya itu sedikit. Hanya terdapat beberapa produsen, tapi pembeli itu banyak. Jenis barangnya itu bisa homogen, bisa juga different atau berbeda corak. Nah, kemampuan penetapan harganya itu di pasar oligopoli dia yang menetapkan harga itu adalah produsen, atau di sini dikatakan
dia kerjasama besar tanpa kerjasama kecil. Artinya satu produsen itu bisa menetapkan harga tanpa diketahui oleh produsen lain, gitu. Paham tidak? Teman-teman bisa ini ya, fokus saja pada penetapan harganya itu, bahwa yang menetapkan harga di pasar oligopoli adalah produsen. Misalnya nanti misalnya di sini contohnya semen ya, semen. Nah, yang menetapkan harga itu adalah semen, perusahaan semen gitu. Pembeli itu dia pembeli itu dia tidak punya kekuatan dalam menetapkan harga. Gitu. Karena di pasar oligopoli itu hanya sedikit perusahaan yang ada di pasar oligopoli. Sehingga kita sebagai konsumen itu juga tidak punya kekuatan dalam menetapkan harga. Jadi yang bisa menetapkan harga itu hanya produsennya saja. Nah, di sini juga kemungkinan masuk atau keluar industri itu hambatannya sangat besar, karena modal yang dikeluarkan itu sangat besar, sehingga jarang orang atau produsen ingin membuat industri di pasar oligopoli karena modalnya sangat besar. Sehingga makanya dikatakan bahwa keluar masuk perusahaan itu hambatannya cukup besar. Nah, syarat keseimbangannya hampir sama ya dengan monopolistik, itu ketika MR sama dengan MC, marginal revenue sama dengan marginal cost. Terdapat price kekakuan harga, sehingga AC dan MC tidak selalu mengubah keseimbangan P dan Q. Artinya kekakuan harga di sini harga yang ditetapkan oleh produsen itu biasa berimbas pada produsen lain, sehingga tidak selalunya AC dan MC itu bisa mengubah keseimbangan P dan Q. Gitu. Teman-teman bisa lihat kurvanya. Ini kurva titik keseimbangannya di situ antara itu ya, yang teman-teman bisa lihat yang garis putus-putus bertemu dengan garis lurus. Nah, itu titik keseimbangannya. Di situ teman-teman bisa analisis ya, berapa harga dan Q-nya untuk mendapatkan keseimbangan pasar, harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan pasar. Itu. Nah, untuk keseimbangan jangka pendek hampir sama ya, kita juga bisa memperoleh laba super normal, bisa memperoleh laba normal dan juga rugi. Nah, untuk keseimbangan jangka panjang itu memperoleh laba super normal. Ini bedanya. Kalau tadi di perusahaan monopolistik itu labanya normal, artinya hanya sedikit laba yang diperoleh dalam jangka panjang. Sedangkan di pasar oligopoli ya labanya cukup besar dalam jangka panjang, karena tadi hanya sedikit produsen gitu. Persaingan harga. Nah, untuk barang yang terdiferensiasi itu besar, dan untuk barang yang homogen tidak. Artinya barang-barang yang mempunyai perbedaan corak itu dia besar dalam persaingan harganya. Sedangkan untuk barang homogen itu tidak, dia lebih kepada keunikan yang dimiliki oleh barang itu, kualitasnya gitu. Itu untuk barang homogen. Nah, contohnya di sini itu seperti perusahaan otomotif, seperti semen, baja, kertas. Nah, selanjutnya di pasar monopoli. Nah, kalau pasar monopoli itu hanya satu penjual dan banyak produsen. Nah, namanya juga monopoli ya, artinya kita monopoli satu harga, suatu produk. Nah, makanya dia hanya satu penjual. Terus untuk jenis barangnya unik dan tidak ada substitusinya. Artinya ada barangnya itu tidak mempunyai barang substitusi, dan barang itu unik gitu, tidak dimiliki oleh barang-barang lain atau perusahaan yang menjualnya gitu. Nah, di sini yang menetapkan harga itu adalah produsen itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam menetapkan harga. Karena cuma satu penjual, makanya sulit. Makanya konsumen itu yang mau tidak mau harus membeli di penjual itu, dan produsen itu mempunyai kekuatan dalam menentukan harga karena cuma dia yang menjual produk itu gitu. Tapi ini tetap dikawal oleh pemerintah ya.
Ya. Oke. Nah, kemungkinan masuk dan keluar industri itu sangat sulit, ya, sangat sulit untuk masuk. Nah, terus set keseimbangannya marginal revenue sama dengan marginal cost, di mana permintaannya itu sama dengan AR dan price-nya lebih besar daripada marginal cost. Teman-teman bisa lihat kurvanya seperti ini ya kurvanya. Nah, untuk keseimbangan jangka pendek itu bisa memperoleh laba super normal, bisa memperoleh laba normal dan laba rugi minimum. Artinya ruginya hanya sedikit ya, bahkan tidak ada kerugian di pasar monopoli. Rugi minimum itu rugi kapan dia rugi ya, ketika mungkin subsidi dari pemerintah kurang ya, tapi jarang terjadi. Nah, keseimbangan jangka panjangnya itu memperoleh laba super normal. Tuh. Contohnya seperti PT KAI, PT PLN, seperti teman-teman kalau contohnya itu di pasar monopoli itu ya kayak BUMN. Ya. Nah, ini diskriminasi harga. Cara-cara dari diskriminasi harga, ini barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar lain. Sifat barang dan jasa atau jasa itu memungkinkan dilakukan diskriminasi harga. Artinya ada diskriminasi harga itu ketika kita menetapkan harga yang berbeda pada satu produk yang sama. Itu namanya diskriminasi harga. Produknya sama tapi harganya berbeda di satu tempat dengan tempat yang lain. Gitu. Nah, adapun syarat-syaratnya tadi yang saya sudah bacakan. Yang ketiga lagi itu ada sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar harusnya sangat besar. Kebijakan ya. Salah ya. Tadi saya ulang ya, syarat-syarat diskriminasi harga. Yang pertama, barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar lain. Yang kedua, sifat barang atau jasa itu memungkinkan dilakukan diskriminasi harga. Maksudnya memang barang itu mempunyai kemungkinan untuk dilakukan diskriminasi harga. Sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. Kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh tersebut. Nah, produsen dapat mengeksploitasi beberapa sikap tidak rasional konsumen. Ini ada rumus indeks Lerner. Rumusnya itu L sama dengan price atau harga dikurang dengan marginal cost dibagi dengan price. Ini nilainya ya di samping itu nilainya pasar monopoli L-nya sama dengan 1, pasar pesaing sempurna L sama dengan 0. Kalau misalnya teman-teman ditanya berapa nilai Lerner dari pasar monopoli ya, teman-teman bisa bilang 1. Berapa nilai Lerner dari pasar pesaing sempurna, teman-teman bisa bilang 0 seperti itu. Ya, misalnya harga barang 1.000, biaya marginalnya 800. Idealnya adalah L sama dengan kita kasih masuk rumus, harganya tadi kan 1.000 ya, 1.000 dikurang dengan marginalnya, marginal cost-nya itu ada 800 dibagi dengan 1.000 sama dengan 0,8, artinya dia mendekati 1 gitu. Ini tidak jauh amat di dalam perhitungan Lerner. Teman-teman hanya perlu mengingat bahwa nilai Lerner pada pasar monopoli itu sama dengan 1. Nilai Lerner pada pasar persaingan sempurna sama dengan 0. Lanjut ke elastisitas. Ini saya kasih langsung di rumusnya ya. Nah, ini rumus elastisitas. Rumus pertama, teman-teman bisa catat. Rumus elastisitas. Rumus pertama itu presentasi dari delta Q dibagi dengan presentasi delta P. Nah, rumus kedua, delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Rumus ketiga, Q aksen dikali dengan P per Q. Nah, adapun jenis-jenis elastisitas, yang pertama ada inelastis sempurna. Ini kurvanya dia vertikal. Ciri-ciri dari inelastis sempurna itu barangnya sangat terbatas dan tidak bisa ditambah.
penjualan dengan sistem lelang. Contohnya itu seperti barang lelang. Berapapun harganya orang akan membeli. Tuh. Nah, terus apalagi barang lelang itu seperti emas, apalagi yang barang lelang, perak, batu bara, itu ya contohnya dari inelastis sempurna. Nah, kalau inelastis itu teman-teman bisa lihat inelastis itu kurvanya seperti ini ya, agak miring banget, miring. Nah, ciri-cirinya hanya sedikit barang substitusi. Pedagang atau penjualnya sedikit, ini ya asumsikan jika harganya naik, pembeli mau tidak mau harus membeli. Penerimaan pedagang itu juga naik kalau harganya naik. Contohnya seperti barang kebutuhan pokok. Barang kebutuhan pokok itu kayak pakaian, sandang, pangan, papan ya, sandang, pangan, papan, pakaian, terus tempat tinggal dan makanan, gitu. Beras. Nah, contohnya lagi itu seperti PLN, angkutan kota, kereta api. Tuh. Nah, terus yang ketiga ada barang normal atau unitary. Barang yang memiliki elastisitas yang normal atau tidak pernah ada dalam kehidupan nyata. Artinya ini sangat sulit ada di kehidupan nyata karena elastisitasnya itu normal gitu. Artinya tingkat pengembalian itu, tingkat penggunaan elastisitasnya itu betul-betul sudah mencapai di titik 1 atau titik 0. Titik 1. Nah, terus selanjutnya ada elastis. Nah, ciri-cirinya seperti terdapat banyak substitusi, pedagang atau penjualnya banyak. Nah, diasumsikan jika harga naik, pembeli pindah ke pedagang lain. Terus penerimaan pedagang turun. Kan kalau misalnya harganya naik tuh pasti kita lebih mengarah ke produk yang sejenis ya, substitusi atau barang pengganti. Nah, contohnya itu seperti buah-buahan, terus pakaian mahal ya. Nah, makanan ringan, barang-barang mewah, kayak gitu. Nah, yang terakhir itu adalah elastis sempurna. Elastis ini ada pada pasar persaingan sempurna. Itu tadi yang saya jelaskan bahwa dia bersifat kurvanya itu horizontal. Tidak pernah ada dalam kehidupan nyata. Agak sulit ya bahkan di persaingan sempurna itu agak sulit kita jumpai barang-barang yang memiliki elastisitas sempurna. Tuh. Nah, selanjutnya ada elastisitas pendapatan pada permintaan. Ini rumusnya hampir sama yang tadi. Rumus 1, rumus 2, rumus 3. Nah, terus ada jenis-jenisnya, ada positif, ada negatif. Positif di atas 1, ada positif 0 sampai 1. Kalau dia positif di atas 1, pendapatan atau Y naik, maka permintaan naik sangat drastis. Elastisitas ini ada pada barang mewah. Contohnya perhiasan berupa emas dan berlian. Ini karena emas itu kan termasuk barang mewah ya. Jadi makanya dia termasuk dari elastisitas yang pendapatannya naik dan permintaannya juga naik gitu. Nah, terus untuk positif 0 sampai 1, pendapatan naik maka permintaannya naik, namun kenaikannya tidak drastis, bahkan cenderung turun. Artinya dia tidak terlalu seperti pada positif yang di atas 1. Contohnya seperti barang normal kayak kebutuhan pokok. Nah, terus untuk negatif itu ketika pendapatannya naik tapi permintaannya turun. Nah, elastisitas ini ada pada barang inferior, contohnya mobil bekas bagi orang kaya gitu. Atau barang-barang KW. Nah, kan karena misalnya pendapatan kita naik, ya artinya kita tidak akan beli barang-barang KW, makanya permintaannya turun. Kita lebih ke barang-barang yang asli gitu. Nah, teman-teman bisa lihat kurvanya untuk barang inferior, barang pokok, dan barang mewah.
Nah, yang terakhir itu adalah elastis silang pada permintaan. Teman-teman bisa lihat ya, rumusnya ini kalau elastis silang, rumus 1, rumus 2, rumus 3, hampir sama sebenarnya tadi rumus-rumusnya tadi itu. Nah, untuk nilai dia positif dan negatif. Positif ketika ini contohnya ya tadi angkot, ketika price pendapatan harga pendapatannya itu naik atau misalnya apa ya, harga misalnya ini saya kasih contoh saja di sini, tarif angkot, harga dari tarif angkot itu naik, maka permintaan angkotnya itu akan turun. Itu nilai elastisitasnya positif. Maka permintaan ini contoh yang kedua ya, maka permintaan ojek itu karena kesimpulannya adalah barang substitusi atau ada barang pengganti. Itu. Nah, terus yang negatif itu barang komplementer atau barang pelengkap. Misalnya harga komputer dengan apa ya? Dengan misalnya ya kalau barang pelengkap itu harga misalnya komputer dengan printer gitu. Ketika harga komputer naik, maka permintaan komputer akan turun. Nah, terus artinya ini dia elastisnya negatif karena permintaan printernya juga akan turun gitu. Ketika permintaan komputer turun, ya permintaan printernya juga akan turun karena dia adalah barang pelengkap. Ini masih ada. Teman-teman bisa lihat ya rumusnya. Mungkin bisa dicatat. Ini rumus-rumus ya. Nah, ini juga rumus elastisitas titik dan elastisitas busur. Delta Q per delta P. Faktor penentu elastisitas harga, ada elastisitas permintaan, ada elastisitas penawaran. Nah, di elastisitas permintaan untuk tingkat substitusi itu semakin sulit mencari substitusi atau sedikit substitusinya, maka semakin inelastis. Untuk jumlah pemakai, semakin banyak jumlah pemakai barang, maka barang tersebut semakin inelastis. Contohnya kebutuhan pokok. Untuk efek kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen, semakin besar nilai efek kenaikan harga barang terhadap pendapatan, maka permintaan barang tersebut cenderung elastis. Untuk yang kedua, penawaran. Elastisitas penawaran untuk jenis produk, misalnya produk pertanian, penawarannya inelastis karena tidak mampu memberikan respon yang cepat terhadap perubahan harga. Sedangkan produk industri penawarannya elastis karena mampu merespon cepat perubahan harga. Nah, selanjutnya adalah kemudahan memperoleh faktor produksi. Semakin sulit memperoleh faktor produksi, maka penawaran akan semakin inelastis. Yang ketiga, kapasitas produksi perusahaan. Apabila kapasitas produksi perusahaan sudah terisi penuh, maka penawaran akan semakin inelastis, semakin tinggi ya. Nah, oke, selesai ya. Kita ada pertanyaan nggak? Teman-teman ada pertanyaan tidak? Gimana? Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal ya. Iya, Kak. Oke. Iya, Kak. Tunggu ya, saya screen dulu. Ya. Udah kelihatan belum? Udah, Kak.
Teman-teman ada yang bisa ini bacakan soal pertama? Saya, Kak. Ya, silakan. Sama jawabannya juga ya. Jumlah output keseimbangan yang diberikan pada pasar oligopoli. Ya. Apa? Ya, jawabannya itu B ya. Lebih banyak daripada pasar monopoli dan lebih sedikit daripada pasar persaingan sempurna. Ya kan? Tadi sudah saya jelaskan terkait dengan keseimbangan dari pasar oligopoli. Ya kan? Karena teman-teman yang kalian perlu pahami, di pasar oligopoli itu yang menentukan harga itu produsen, sehingga apa ya, keuntungannya itu besar. Tapi kalau kita bandingkan dengan pasar monopoli kan, kalau tadi teman-teman bisa bedakan nggak pasar oligopoli dengan pasar monopoli? Ayo. Yang mendasar saja. Kalau pasar monopoli artinya cuma satu penjual, sehingga besar kemungkinan untuk memperoleh keuntungan, ya kan? Nah, sedangkan pasar oligopoli ada beberapa penjual. Tapi kalau di pasar persaingan sempurna itu banyak penjual, sehingga sangat sulit, bukan sulit ya, tapi keuntungan yang kita peroleh itu sedikit. Makanya di sini B itu lebih banyak dari pasar monopoli dan lebih sedikit dari pasar persaingan sempurna. Gitu. Artinya di sini keuntungan yang diperoleh itu. Keuntungannya itu lebih banyak dari pasar monopoli dan lebih sedikit dari pasar persaingan sempurna. Oke. Kita lanjut di soal nomor 2. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Teman-teman ada bisa jawab nggak ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna? Yang pertama yang diperjualbelikan itu barang homogen. Ini benar. Gimana? Teman-teman, di ini ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Kan pertama itu yang diperjualbelikan itu adalah barang homogen. Itu benar atau tidak? Ayo dong. Ini ya, saya taruh di sini. Ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di pasar persaingan sempurna itu barangnya homogen. Terus jumlah perusahaannya itu sangat banyak. Ada banyak penjual dan banyak pembeli. Dan juga yang ketiga itu keluar masuk pasar itu sangat mudah gitu. Nah, yang pertama kan yang diperjualbelikan barang homogen, jadi itu benar ya. Terus yang kedua, penjual dan pembeli memiliki informasi yang lengkap tentang pasar. Itu benar atau tidak? Benar. Ya, benar ya. Nah, yang ketiga, produsen tidak menghadapi hambatan masuk dan keluar pasar. Ini benar atau tidak? Benar. Nah, terus yang keempat, harga ditentukan oleh pasar. Iya, benar, Kak. Kalau begini, apa ya jawabannya? Benar. Ya. Nah, terus yang ketiga, gambaran barang yang semakin langka dalam sistem ekonomi pasar dicerminkan oleh yang pertama, kualitas barang yang semakin baik.
Itu menurutnya teman-teman benar nggak? Enggak. Enggak juga. Jawabannya apa ini? Kalau menurutku itu D, Kak. Munculnya barang-barang substitusi. Ya, kenapa? Karena kan semakin banyak barang-barang yang bisa menggantikan barang tersebut, maka barang tersebut semakin pertanyaannya semakin langka ya. Salah deh, Kak. Salah Iya. kira ini bukanlah tidak semakin langka kira. Langka. Udah benar loh. Oh, udah benar. Jadi Ya. penjelasannya gimana? Kan gini, kan barang substitusi itu barang pengganti ya. Iya. Artinya, kenapa barang itu diganti? Artinya barang itu tidak ada ya. Maksudnya sedikit. Oh iya. Cincin. Makanya, kan di sini pertanyaan gambaran barang yang semakin langka dalam sistem ekonomi. Jadi, ya barang substitusi, karena kan ada penggantinya. Artinya barang itu kurang atau langka. Yang keempat, kondisi yang mencerminkan keseimbangan perusahaan jangka panjang pada pasar persaingan monopoli adalah ini teman-teman, ada yang bisa jawab? Yang mencerminkan keseimbangan perusahaan jangka panjang pada pasar persaingan monopoli. Tadi saya bilang kalau di pasar persaingan monopoli itu untuk keseimbangan jangka panjangnya dia memperoleh laba yang besar. Gitu. Yang pertama, harga lebih tinggi dari biaya marginal. Benar tidak? Biaya marginal itu biaya yang kayak mana, Kak? Biaya marginal itu misalnya ya selisih dari biaya misalnya gini, saya kasih contoh ya. Biaya marginal itu misal total biaya yang kita keluarkan dalam memproduksi barang gitu. Total biaya yang kita keluarkan dalam memproduksi barang, terus berapa biaya yang kita tetapkan atau berapa harga kita tetapkan. Nah, harga yang kita tetapkan untuk dijual itu selisihnya dengan total produksi dari barang itu merupakan biaya marginal. Gitu. Misalnya apa ya? Misalnya handphone lagi ya. Misalnya handphone. Nah, ketika saya memproduksi handphone, total biaya yang saya keluarkan itu sebesar 50.000. Nah, 50.000 itu produksinya. Terus untuk biaya yang saya tetapkan dari handphone itu untuk saya jual itu biaya ini ya, biaya yang kan beda itu biaya yang ditetapkan dengan biaya yang kita realisasikan gitu. Misalnya saya tetapkan biaya handphone itu 70.000, tapi ternyata karena kekuatan tawar menawar maka yang terjual cuma 60.000. Itu beda ya, tapi beda dengan biaya yang direalisasikan dengan biaya yang ditetapkan. Misalnya tadi handphone biaya produksinya itu 50, biaya yang saya tetapkan itu 70. Nah, selisihnya itu merupakan biaya marginal. Itu. Kalau tadi marginal revenue itu beda lagi. Kalau marginal revenue itu adalah selisih dari biaya yang kita keluarkan dengan biaya yang terrealisasi, biaya yang berhasil kita artinya harga jual yang berhasil kita jualkan. Paham tidak? Paham, Kak. Ya, gitu. Nomor 1 ini benar atau tidak? Harga lebih tinggi dari biaya marginal. Iya, Kak. Ya, betul ya. Karena ketika harganya lebih tinggi dari biaya marginal, artinya kita juga dapat profit atau keuntungan yang besar. Yang kedua, harga sama dengan penerimaan marginal. Enggak, Kak, kayaknya kalau itu. Ya, salah. Karena kalau sama berarti tidak ada keuntungannya gitu. Ya, nggak dapat laba berarti. Yang ketiga, perusahaan memperoleh laba normal. Iya, Kak. Nah, yang keempat, perusahaan menghadapi kurva permintaan yang elastis dan sempurna. Iya, Kak. Apa? Enggak, kayaknya, Kak. Kayaknya, kenapa? Masih agak ragu sih, Kak. Ya, betul ya, enggak. Karena dia kurva permintaannya elastis. Kalau di persaingan monopoli itu bukan elastis. Biasanya itu, tunggu dulu saya kasih untuk monopoli.
Oh, ini monopolistik hampir sama ya sebenarnya. Contoh monopoli itu kayak misal apa ya contohnya? Perusahaan-perusahaan ini seperti PLN itu. Artinya dia bukan elastis, lebih kepada inelastis. Bukan barang mewah berarti elastis sempurna. Nah, kalau misalnya dulu ya, saya agak lupa ini. Saya lihat dulu. Oh iya. Oh iya, iya. Oh berarti yang keempat tadi benar atau tidak? Seharusnya benar ya. Soalnya dia menghadapi kurva permintaan yang elastis. Sedangkan kalau untuk pasar monopoli itu contohnya itu kayak PLN, semen, sedangkan PLN kayak perusahaan-perusahaan seperti itu dia termasuk barang-barang elastis. Gitu. Teman-teman harus bisa bedakan barang mana yang termasuk barang elastis, mana yang termasuk barang inelastis, mana yang termasuk barang elastis sempurna, sempurna kayak gitu. Kalau dia barang elastis berarti kayak barang-barang mewah, kayak begitu. Dia mempunyai barang yang misalnya ketika dia mempunyai tingkat barang substitusi yang tinggi, artinya dia barang-barang langka gitu. Itu barang elastis. Kalau inelastis itu dia barang pokok, kebutuhan-kebutuhan pokok gitu. Kan kalau misalnya di persaingan monopoli itu dia lebih ke barang-barang elastis yang diperjualbelikan. Misalnya semen, PLN gitu. Jadi yang benar itu 1, 3, dan 4. Ini ada nggak? Nggak ada, Kak, pilihannya. Nggak ada pilihannya. Kalau 1, 4, 1, 3? Kalau 1, 3 ada. Kalau 1, 3 apa? Ya, jadi teman-teman bisa ambil aja 1, 3. Ya, yang keempat, yang kelima ya, kita percepat aja ya, karena di sini sudah mau ini maghrib. Yang kelima, untuk menghadapi persaingan global, perusahaan harus memiliki segmen pasar tertentu untuk produk-produk yang dihasilkan. Hal ini merupakan isu untuk mengatasi masalah. Teman-teman bisa jawab nggak? Ini gampang sekali loh. Yang D, Kak, untuk siapa barang diproduksi? Ya, betul. Bisa dijelaskan? Karena kan kita juga harus tahu gitu kan, kita menjual untuk siapa, untuk masyarakat yang apa sih, untuk masyarakat yang sesuai dengan produknya yang harus dijual atau enggak gitu. Kalau saya tanya gini, masalah ekonomi itu apa saja? Kan ada 3. Ya, untuk yang pertama untuk siapa barang itu diproduksi dan Ya. bagaimana cara memproduksinya dan apa barang yang akan diproduksi. Ya, betul. Jadi ada 3 ya, untuk siapa, bagaimana, dan barang apa yang akan diproduksi. Nah, kan di soal itu ditanyakan segmen pasar, artinya segmen target pasarnya. Kalau target pasar kan kita merujuk kepada siapa ya, siapa yang akan kita targetkan. Gitu. Benar ya. Terus yang keenam, perusahaan pada pasar persaingan sempurna yang memaksimalkan laba dihadapkan pada kondisi ketika harga sama dengan teman-teman. Tadi ini sudah saya jelaskan ya. Price sama dengan apa, sama dengan apa, sama dengan apa. Sehingga dia dapat memaksimalkan laba. Penerimaan marginal. Ini benar tidak? Penerimaan marginal gimana? Benar ya? Iya benar. Penerimaan marginal, artinya marginalnya. Hampir sama ya dengan penerimaan marginal itu hampir sama dengan bukan sama ya, tapi termasuk kalau bahasa Indonesia kan penerimaan marginal itu sama dengan MR, marginal revenue. Terus yang kedua, penerimaan rata-rata atau Enggak. AR. Enggak Benar ya? ya? Benar. Kan ada 3. Terus yang ketiga itu ada biaya marginal atau MC.
Ini benar ya. Jadi rumusnya itu price itu sama dengan MR atau marginal revenue atau penerimaan marginal sama dengan average revenue, penerimaan rata-rata atau AR, sama dengan MC atau marginal cost. Kalau biar rata-rata enggak. Jadi jawabannya itu 1, 2, 3. Ada enggak? Ada, Kak. Ya. Kita lanjut ke 7, nomor 7. Pasar oligopoli adalah pasar di mana? Ada nggak yang bisa jawab? Yang D bukan Kak? Ya, kenapa deh? Tentu lihat kita, Anes. Yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Itu masuk di mana? Persaingan sempurna. Ya. Terus yang kedua, betul ya, banyak pembeli, satu penjual untuk sejenis barang tertentu. Ini cuma satu penjual. Ini masuk di mana? Kalau satu penjual, apa? Monopoli bukan, Kak? Ya, monopoli itu. Yang ketiga, banyak penjual dan menghasilkan barang tertentu yang berbeda corak. Ini masuk mana? Masuk di mana ini? Masih ingat kan bedanya? Ya, betul, monopolistik. Nah, terus yang ke ini, ke yang bagian D, terdiri atas beberapa penjual untuk satu barang tertentu. Ini apa? Persaingan sempurna bukan, Kak? Ya, cuma satu penjual. Bukan. Sorry ya, saya salah lihat. Terdiri atas beberapa penjual untuk satu tertentu. Ya, termasuk pasar persaingan sempurna karena dia barang homogen. Iya. Bagian E, satu penjual untuk beberapa jenis barang. Yang mana ini? Monopoli. Ya, Satu produsen. sebenarnya yang D tadi, yang D itu terdiri atas beberapa penjual untuk satu barang tertentu. Bukan ini ya, bukan persaingan sempurna. Kalau persaingan sempurna itu banyak penjual. Ini kan di sini beberapa penjual. Paham tidak? Paham. Paham, Kak. Ya. Jadi dia masih di oligopoli. Hanya beberapa penjual. 2 atau lebih gitu. Kalau banyak baru dia di persaingan sempurna. Tapi, Kak, oligopoli itu kan barangnya homogen dan heterogen. Iya, dua jenis. Di sini kan kita lihat saja soalnya di sini dia satu barang tertentu. Artinya dia homogen. Bisa kalau misalnya lebih lengkapnya lagi homogen dan heterogen ya lebih bagus lagi gitu. Baik, Kak, paham. Yang ke-8. Karakteristik yang tidak sesuai dengan kondisi pasar oligopoli. Ini ada yang bisa jawab nggak? Yang perusahaan bertindak sebagai fishmaker bukan Kak, yang D. Apa? Perusahaan bertindak sebagai fishmaker itu? Yang D? Yang mana? Yang D kan yang D kan termasuk pasar monopoli. Ya, bisa juga. Tapi kalau ini ya, kalau oligopoli dan monopoli itu hampir sama ya. Cuma bedanya kalau dia monopoli cuma satu penjual, kalau oligopoli beberapa penjual. Cuma agak sulit juga untuk sebenarnya opsinya juga sebenarnya salah ya. Sebenarnya agak sulit juga untuk mendapatkan kerugian, tapi tetap ada kerugian gitu. Di sini jawabannya B, perusahaan tidak akan menderita rugi. Karena yang menentukan harga itu kan produsen. Jadi dia bisa tentukan berapa harga yang dia tetapkan untuk mendapatkan keuntungan gitu. Dan hanya terdapat beberapa penjual yang artinya konsumen itu pasti
pasti berfokus pada barang-barang itu di perusahaan-perusahaan itu gitu, karena cuma perusahaan itu yang menjual dan hanya sedikit perusahaan yang menjual, sehingga sulit untuk mendapatkan kerugian, tidak seperti pasar persaingan sempurna gitu. Tapi Kak, di pertanyaannya kan yang tidak sesuai dengan kondisi pasar oligopoli. Oh iya ya, yang tidak sesuai. Kalau teman-teman yang mana? Yang D. Yang D. Perusahaan bertindak sebagai price maker gitu. Iya, Iya. karena Ya, kan coba. terdiri dari beberapa perusahaan, bukan satu perusahaan aja. Oh iya, betul-betul. Kalau jumlah produsen dalam industri sedikit, betul, perusahaan tidak akan menjadi. Sebenarnya yang B ini apa ya? Perusahaan tidak akan menjadi. Sebenarnya salah ya. Sebenarnya harusnya pertanyaannya perusahaan sulit untuk mendapatkan kerugian. Kita nggak bisa bilang tidak rugi, bisa saja rugi ketika modalnya kurang atau apa gitu. Sulit untuk masuk ke dalam industri benar. Price ini juga perusahaan bertindak sebagai price maker, ini salah ya. Biasanya karena yang menjadi price maker itu di monopoli. Terus bagian E, menghasilkan barang homogen dan barang diferensiasi, betul. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 9. Perusahaan pada pasar persaingan sempurna yang memaksimalkan laba dihadapkan pada kondisi ketika harga sama dengan, ini sama ya, yang di tadi ada tadi opsinya sama. 1, 2, 3 ya Kak? Iya. Ke-10 ya. Keseimbangan pasar yang baru ditandai oleh meningkatnya jumlah barang yang ditransaksikan dan tidak berubahnya harga barang. Hal ini dapat digambarkan oleh, coba teman-teman, apa jawabannya? Ada yang sudah dapat? Ayo. Soalnya dia keseimbangan pasar yang baru ditandai oleh, di sini kata kuncinya meningkatnya jumlah barang yang ditransaksikan. Ini ada peningkatan gitu. Dan tidak berubahnya harga barang. Hal ini dapat digambarkan oleh poin A, peningkatan permintaan dan penawaran dan penurunan penawaran dalam proporsi yang sama. Poin B, penurunan permintaan dan peningkatan penawaran dalam proporsi yang sama. Poin C, penurunan permintaan dan penawaran. Poin D, peningkatan permintaan dan penawaran. Poin E, peningkatan permintaan dan penawaran dalam proporsi yang sama. Bukan Kak. Yang A. Ya betul ya. Di sini A karena keseimbangan pasar ditandai dengan meningkatnya jumlah barang yang ditransaksikan. Berarti ada peningkatan permintaan, ya kan? Karena meningkatnya jumlah barang gitu. Dan tidak berubahnya harga barang, berarti tidak ada penawaran, kan? Kan kalau misalnya ada harga barang, ada yang tawarkan pasti berubah ya. Makanya terjadi penurunan penawaran. Ya, betul. Nomor 11. Monopolis merupakan satu-satunya penjual di pasar, sehingga ketika ia ingin menaikkan harga jumlah produknya, tindakannya itu dapat dilakukan apa ini? Teman-teman apa? Ya Kak. Tanpa mempengaruhi biaya total rata-ratanya dan dengan menyesuaikan jumlah produksi di pasar. Kenapa Karena dia juga harus ngelihat produksi di pasar ya. Kalau misalnya produksinya semakin turun ya dia bisa naikin harganya. Tapi kalau produksinya meningkat mungkin aja dia bisa nurunin harganya. Logika sih Kak. Ada yang lain?
Ya sebenarnya kalau gini ya, kalau di monopoli kan dia price maker, yang tentukan harganya itu adalah dia sendiri. Sebenarnya dia tidak perlu memperhatikan berapa jumlah produksi yang dihasilkan. Misalnya gini, misalnya dia memproduksi barang yang banyak, maka harganya dia kasih turun. Atau dia memproduksi barang sedikit, maka harganya dia kasih naik. Itu dia tidak perlu memperhatikan itu, karena dia kan yang menentukan harga. Jadi dia kapanpun dia bisa menentukan harga. Artinya dia tidak mempengaruhi produksinya, gitu. Poinnya enggak Kak, ya? Kak C bukan Kak? C, enggak. C itu kan masih terkait dengan jumlah produksi di pasar. Berarti D. Tanpa mengubah jumlah barang yang diproduksi. Enggak, intinya kalau monopoli itu dia tidak terkait dengan jumlah produksi. Dia price maker, dia yang menjadi penentu harga. Dia tidak dipengaruhi oleh apapun, gitu. Artinya apa ya? Keinginannya gitu. Keinginannya sendiri. Jawabannya itu adalah A, tanpa mengubah jumlah barang yang diproduksi. Artinya tidak ada memang pengaruh dari seberapa banyak produksi yang dihasilkan atau berapa produksi yang ada di pasar gitu. Ini kata kuncinya kalau di perusahaan monopoli itu adalah price maker. Artinya dia penentu harga. Dia tidak dipengaruhi oleh apapun. Perusahaan itu kapan dia menentukan harga itu ya tergantung dia. Kemungkinan mungkin faktor karena dia ingin mendapatkan laba yang besar lagi, atau intinya dia tidak berpengaruh terhadap faktor jumlah produksi gitu. Kak, berarti kalau misalnya jawabannya A, berarti dia bisa dipengaruhi oleh biaya total rata-ratanya dong, Kak? Yang mana? Jadi kan misalnya kan opsinya kan ada dua ya, kayak tanpa mengubah jumlah barang yang diproduksi dan tanpa yang pertama itu mengubah jumlah barang yang diproduksi. Terus yang kedua mempengaruhi biaya total rata-ratanya. Di 5 opsi itu semua apa ya? Dua kalimat itu pasti ada yang berhubungan dengan dua itu. Mungkin nggak, Kak? Iya, betul. Biar rata-rata juga tidak ya. Nah, berarti jawabannya D dong, Kak. Kan biaya rata-rata juga kan enggak. Tunggu. Tanpa mengubah jumlah barang yang diproduksi dan tanpa mengubah biaya total rata-ratanya. Tunggu dulu ya, saya berpikir dulu. Soalnya kan kalau misalnya seharusnya gitu. Dia tidak mempengaruhi biaya rata-rata. Karena gini ya, yang bisa berpengaruh terhadap yang bisa mempengaruhi manajer kan, yang menentukan harga itu pasti di pihak manajer, mungkin manajer pemasaran atau manajer produksi gitu. Yang menentukan harga kan itu mereka ya, para manajer. Nah, kapan mereka menentukan harga itu, dia tidak dipengaruhi oleh produksi yang mereka hasilkan, biaya rata-ratanya itu tidak dipengaruhi. Mereka ya semaunya kapan mereka mengubah harganya itu ya mungkin karena kondisi internal dari perusahaan itu. Misalnya kondisi internalnya di perusahaan ini di tahun ini sedikit keuntungannya, jadi kita harus naikkan harga ini karena keuntungannya sedikit sekali gitu. Artinya yang memang betul-betul berpengaruh, yang menjadi kebijakan manajer dalam menentukan harga itu adalah dia lihat dari kondisi internal dari perusahaan itu. Kalau dari segi produksi yang dihasilkan, biaya rata-rata atau apa itu enggak. Jadi ini betul ya jawabannya deh. Tanpa mengubah jumlah barang yang diproduksi dan tanpa mengaruhi biaya total rata-ratanya. Ya, betul ya. Siapa tadi itu? Bagus. Di sini azan dulu ya, teman-teman. Ini sampai jam berapa ya? Soalnya di sini berapa? 17.30, Kak. 17.30. Setengah 6, Kak. Oh, ya. Ini yang soal-soal teori saya rasa teman-teman bisa ya. Kita ke soal perhitungan aja. Soalnya di sini juga sudah azan. Ini. Ya. Ada nggak yang bisa kerjakan ini? Kita pakai rumus ini ya. Kita pakai rumus ini. Q P per Q.
Sebentar ya teman-teman. Video sudah. Baik. Teman-teman, di sini udah selesai azan ya. Ada yang bisa ini ya, bisa jawab nomor 17. Jawabannya B. B ya. Yang jawab B siapa? Ada, saya lihat di chat. Ya teman-teman. Nggak tahu rumusnya, Kak. Ini saya sudah hitung. Pertama teman-teman harus cari dulu nilai P-nya. Ini saja dieliminasi saja dari persamaannya. 3Q sama dengan 2P dikurang 2. Nah, kan di situ yang diketahui Q-nya sama dengan 2 ya. Jadi kasih masuk aja itu berapa P-nya. Cari P-nya dulu. Eliminasi Q2. Eliminasi dari nilai Q-nya itu menjadi 2. Coba. Bisa nggak? Bisa, Kak.
Insya Allah. Coba berapa? Saya. PX-nya dapatnya 4 ya, Kak? P-nya 4 ya? Iya. Habis itu Ya. nyari apa, Kak? Habis itu pakai rumus ini ya. Pakai rumus ini. Rumus yang ketiga. Q aksen P per Q. Gitu. Jadi Q aksen P per Q, P-nya tadi berapa? P-nya tadi 4, per Q-nya itu 2. Terus Q aksennya itu turunan pertama dari Q, dari 3 Q. Berarti dia berapa itu turunan pertamanya? 3 Q. Berarti 3 ya? Sepertiga ya? Sepertiga. Berarti 4 per 3 dikali dengan sepertiga. Berapa coba? Empat per 3, Kak. Ya. Udah dapat ya jawabannya? Yang E. Ya, betul. Paham kan? Paham, Kak. Oke, lanjut ya. Di ini soalnya saya mau sholat ya. Kita ini saja, kita ke rumus perhitungan saja. Mana lagi nih? Nomor 20. Ketika penurunan harga barang 20% mengakibatkan kenaikan permintaannya 30%, maka permintaan barang tersebut bersifat, tahu rumusnya enggak? Enggak, Kak. Rumusnya itu ini. Persentase. Delta Q, langsung kasih saja berapa Q-nya dibagi dengan berapa price-nya. Ini, Q-nya itu kan harga, Q-nya ini, Q-nya itu 30. Harganya itu 20. Bagi berapa? Berapa, teman-teman? 3 per 2. Coba bagi kasih desimal. 3 bagi 2 berapa? 1,5 ya. Ya, 1,5 ya. Jadi jawabannya apa? Tunggu dulu. Ini. Jawabannya berapa? 1,5. 5. Nah, 1,5 itu apa? Termasuk apa? Elastis kah? Lihat di sini ya. Kalau dia kan elastisnya itu 1,5. Kalau dia elastisnya sama dengan 0 berarti inelastis sempurna. Kalau elastisnya lebih kecil daripada 1 berarti inelastis. Kalau elastisnya sama dengan 1 berarti normal atau uniter. Terus kalau elastisnya lebih besar daripada 1 berarti elastis. Kalau elastisnya sama dengan tak hingga berarti elastis sempurna. Kan tadi elastisnya 1,5 ya. Nah, 1,5 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 1? Lebih besar, berarti masuk ke elastis. Ya, betul. Itu. Jadi elastis ya, jawabannya B. Oke. Sudah ya? Ntar kalau mau ditanya-tanya bisa hubungi saya aja. Mungkin sampai sini aja, Kak. Saya kasih kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Hartawan. Alhamdulillah ya, materinya sudah selesai, sudah dibahas. Terus latihan soalnya juga udah dibahas. Nah, semoga teman-teman
bisa terbantu ya dengan penjelasan dari Kak Hartawan yang bisa menjadi modal kita menjawab soal di UTBK nanti. Gitu ya. Amin. Amin. Tetap semangat ya teman-teman. Nah, berarti Ya, untuk tetap hari untuk hari ini berarti materi kita sudah selesai di ekonomi pertemuan 4. Kita lanjutkan besok ya. Besok insya Allah akan ada matematika dasar sama sosiologi. Gitu ya. Nah, untuk presensi sama ya itunya linknya. Kak, saya izin live dulu ya, Kak. Oke, iya. Terima kasih Kak Hartawan. Masih sama ya linknya bit.ly/mentoring KTG. Nah, itu ya. Jadi kalau yang absen sama setiap pertemuannya gitu ya. Jadi besok kita ketemu lagi di pelajaran Matdas dan Sosiologi. Oke, sampai bertemu besok. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak, terima kasih.